Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Pendidikan Bahasa Inggris with Miss Ella. Today we are going to learn about ASMR. Jadi sekarang kita akan belajar tentang to be ASMR. Untuk apa kita belajar to be ASMR? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari to be ASMR, namun untuk kali ini kita membuat kalimat dengan menggunakan to be ASMR. Oke, teman-teman, kita akan membuat kalimat dengan menggunakan to be ASMR. Namun sebelum kita menggunakan to be ASMR, Miss Ella akan memberikan kata kunci dalam to be ASMR. Jadi, teman-teman diharapkan harus fokus dan disiplin dalam mempelajari pelajaran kali ini. To be ASMR, di mana kata kuncinya adalah jika dia satu. Ingat, kalau dia satu orang atau satu benda, yang penting dia satu, maka to be-nya itu adalah is. Ingat ya, kalau satu dia memakai to be is. Kalau am, sedangkan am dipakai hanya untuk to be I. Kalau dia banyak, menggunakan lebih dari dua atau banyak, menggunakan to be are. Kecuali you juga menggunakan to be are. Karena di sini you ini bisa satu orang, bisa banyak. Jadi you pakai are, am pakai I. Selebihnya itu, kalau dia satu, menggunakan is. Kalau dua atau lebih dari dua, menggunakan are. Ingat saja keempat kata kunci ini, jadi teman-teman nanti bisa menggunakannya ke dalam kalimat. Diingat dulu kata kuncinya, satu dia is, kalau am itu I, dua are, you are. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam contoh. Ada beberapa contoh. Yang pertama di sini ada I bla 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 a student. Di sini kita akan membuat to be-nya. Apa to be dari I ini? Setelah tadi teman-teman memahami kata kuncinya, Miss Ella harap teman-teman sudah paham. Kenapa? Karena kata kunci ini sangat begitu mudah. Jadi I di sini sudah pasti memakai am. I am a student. Contoh yang kedua, di sini ada ayah saya dan bijaksana. Kita akan translatekan dulu ke dalam bahasa Inggris. Ayah saya, my father. Bijaksana, wise. Namun, di sini kita harus memakai to be. Kenapa kita harus memakai to be? Karena ini setelah to be adalah kata sifat atau adjektif. Apa to be dari my father? Di sini sangat mudah sekali, teman-teman bisa lihat my father, ayah saya. Ada berapa di sini ayah sayanya? Ada satu. Jadi kalau dia satu, ingat kata kuncinya, kalau dia satu maka menggunakan to be is. Jadi bahasa Inggrisnya my father is wise. Sampai di sini paham teman-teman? Kita akan lanjut ke contoh yang ketiga. Tina dan Tono di sekolah hari ini. Kita translatekan terlebih dahulu. Tina and Tono pakai to be in the school today. Tina dan Tono, dia ada berapa orang? Satu orang atau dua orang? Kita lihat Tina dan Tono ada dua orang, maka menggunakan to be dua orang atau lebih, menggunakan to be are. Tina dan Tono are in the school today. Contoh yang terakhir, buku-buku, bahasa Inggrisnya. Buku-buku ini. Di situ ada kata ini, berarti buku-buku ini. This books, bla bla bla, expensive, mahal, expensive.
Apa to be-nya? Kita lihat bukunya ada berapa? Ada satu atau banyak? Karena di sini bukunya ada banyak buku-buku, maka to be-nya adalah are. These books are expensive. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke contoh yang lainnya. Di sini, sebelum kita melanjutkan contoh ke yang lainnya, maka misalnya terlebih dahulu mengingatkan lagi kata kunci yang ada di sebelah kanan. Kalau dia satu menggunakan is, am itu untuk I, dua itu are, you juga pakai are. Jadi kalau misalnya teman-teman menjumpai I, you, they, we, he, she, it, pasti teman-teman sudah paham menggunakan to be apa. Apakah menggunakan to be is atau am atau are. Kita lihat di sini I. Kita tadi sudah tahu kata kuncinya. Kalau I dia tuh menggunakan am. You di kata kunci menggunakan are. They dia itu artinya mereka. Mereka berarti ada banyak, maka menggunakan are. We di sini artinya kami atau kita. Kami atau kita, berarti dia ada banyak, maka menggunakan are. He, she, it. Ini he dia laki-laki, she dia perempuan, it itu dia untuk benda. Maka kita bisa menyimpulkan kalau he, she, it di sini adalah satu, maka satu dia menggunakan to be is. Cukup gampang kan teman-teman? Penting teman-teman ingat saja kata kuncinya. Kalau satu dia is, kalau dua dia are. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Di sini misalnya punya 3 contoh dengan menggunakan to be is, am, are. Namun di sini contohnya itu dalam bahasa Indonesia kita translatekan dulu ke dalam bahasa Inggris. Di sini untuk contoh yang pertama, mereka berada di pabrik. Mereka, maka bahasa Inggrisnya adalah they. Berada di sini kita bisa menggunakan to be. Jadi to be dari they adalah they ini mereka ini pasti banyak, maka kalau banyak dia menggunakan to be are. Di ini adalah in. Pabrik, factory. Bahasa Inggris dari mereka berada di pabrik, they are in the factory. Contoh yang kedua, kucing itu bersih. Kucing itu bahasa Inggrisnya that cat. Bersih di sini adalah clean. Jadi to be-nya di mana? Maka to be di sini dipakai sebelum kata sifat. Kata sifatnya yang mana ini? Kata sifat sudah kita pelajari di video sebelumnya. Jadi kata sifat di sini adalah bersih. Bersih di sini tadi adalah adjective, maka to be is, am, are digunakan sebelum kata sifat. Berarti to be-nya ada di sini. Maka kita menggunakan to be apa? Kita lihat kucingnya ada berapa. Karena kucingnya ada satu, maka kita menggunakan to be is. Contoh yang ketiga, pisang itu matang. Pisang itu that banana matang. Kita sudah pelajari di video sebelumnya, matang itu bahasa Inggrisnya ripe. Pisang itu matang. To be-nya di mana? Seperti yang di atas tadi, to be digunakan sebelum kata sifat. Maka di sini kita letakkan to be. Apa to be dari pisang itu? Karena pisangnya satu, maka menggunakan to be is. Well everybody, that's all about explanation of to be is, am, are. Jadi begitulah penjelasan tadi tentang to be is, am, are. Jadi Miss Elaf harap teman-teman sudah sangat mengerti tentang penggunaan to be is, am, are. Kenapa? Karena to be ini sangat mudah. Teman-teman ingat saja kata kunci yang keempat ini. Untuk video selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan kalimat dalam bentuk positif, negatif, sama kalimat tanya. Jadi contohnya gimana? Tadi seperti ini, mereka berada di pabrik, ini adalah contoh dari kalimat yang positif. Jadi untuk video selanjutnya kita akan mencoba translatekan ke dalam negatif. Mereka tidak berada di pabrik, dan kalimat tanyanya,
Apakah mereka berada di pabrik? Gimana tuh bahasa Inggrisnya? Jadi teman-teman ikuti terus video pendidikan bahasa Inggris dengan Miss Ella supaya teman-teman bisa memahami lagi dalam mempelajari bahasa Inggris dari nol sampai benar-benar mengerti dan kita bisa membuat kalimat atau cerita dalam bahasa Inggris. Jangan lupa di like, comment, and subscribe serta bagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya serta jangan bosan untuk mempelajari pelajaran bahasa Inggris supaya kita paham dan mengerti dan menguasai bagaimana membuat cerita ke dalam bahasa Inggris. See you in the next video. Have a good day.